Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tangguhan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun, sayangnya Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Ratu Purbamana terus murung. Kalau tidak, saya pergi terus. Kalau bersedih kan tidak akan juga bersedih. Bagaimana saya kalian yang bersedih, sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak. Benar, kami tidak setuju karena anak kandungnya adalah segalanya bersama. Ratu Purbamana terus murung. Terus Kanda akan pergi ke hutan untuk berkata kepada seorang anak. Baiklah kalau begitu, saya juga terus berdoa. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertata. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Jadi kita cantik ya, dengan itu. Ya, kita harus bersyukur akhirnya dikaruniai seorang anak. Apa kita beri nama yang Rukmini? Saya setuju saja. Ya. Sesaat raja dan ratu berbahagia, datanglah nasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka ragam hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan keselamatan atas putri Baginda. Oke, terima kasih Roman. Tak terasa sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di ahli perhiasan, Tolong buatkan kalung yang indah untuk putri saya. Dengan sengat itu hamba akan membuatannya. Iya, terima kasih. Tuan, kalungnya terus selesai. Wah, ini indah sekali kalungnya. Makasih ya banyak, makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih atas kasihnya Tuan. Iya, sama-sama. setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung yang sangat indah itu kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Cantik sekali putri Prabu Suwartalaya ini. Iya, aku melihatnya. Ini adalah ulang tahun yang ke-17. Iya. Selamat ulang tahun. Makasih Bunda. Adalah dia dari penjuru negeri dan dia mempersembahkan dia ini dan sangat bangga karena kamu sudah tumbuh besar. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa yang kalian kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak di hari yang cerah. Kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.